Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Ajmal Ghanim Channel. Mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam kesehatan serta keistiqomahan dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Ajmal Ghanim rahimakumullah ta'ala, insyaallah video kali ini kita akan menyampaikan terkait santri, bagaimana wali santri menyikapi ketika anaknya sakit di pondok. Tentu saja sebagai orang tua semuanya akan merasa khawatir, semuanya akan merasa berduka ketika mendapatkan kabar terkait anaknya yang sedang mondok tiba-tiba sakit. Entah itu sakit apa, pasti orang tua ketika mendapatkan kabar bahwa anaknya sakit itu akan merasa berduka dan bersedih, dan itu sudah manusiawi. Kita semua tidak bisa menyalahkan ke orang tua, khawatir, bersedih, kemudian saking sedihnya, saking khawatirnya kemudian sampai melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya. Entah itu yang memberi kabar apakah dari pihak pondok ataupun dari anaknya sendiri melalui ketika saat jadwalnya penelponan atau penjengukan dan lain sebagainya. Terkadang memang kekhawatiran orang tua itu memang sangat wajar, karena sebagai orang tua, sebagai khususnya ibunya yang sudah melahirkan, merawatnya sejak kecil, tentu saja mendengar kabar yang tidak baik terkait anaknya akan merasa sangat bersedih dan akan sangat mempengaruhi kepada kehidupannya sehari-hari, dan itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, insya Allah tidak masalah. Tetapi kadang-kadang perlu diingat bahwa sebagai orang tua kita tentu saja harus percaya, ya, harus istiqomah dalam menata hati supaya percaya kepada pengurus pondok. Insya Allah tentu saja semua pengurus pondok tidak akan tinggal diam ketika ada santri yang sedang sakit. Terkadang santri memang sakitnya bermacam-macam, variatif, ya. Ada yang sakit ringan-ringan saja, ada yang sakit sedang, juga ada memang kadang ada yang sakit agak berat dan perlu penanganan khusus. Maka perlu disampaikan bahwa tentu saja di pihak pondok pun ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan atau dilakukan ketika ada seorang santri yang sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh pihak pondok ketika ada santri yang sakit? Jika santri sakit ringan saja, maka tentu saja akan ditanggulangi dengan segala sesuatu yang ada di pondok, segala fasilitas kesehatan yang ada di pondok. Dan itu akan diusahakan dengan sesungguh-sungguhnya insya Allah. Karena setiap pondok sudah tentu pasti akan menyediakan untuk P3K pertolongan pertama pada sakit, saat sakit, ya, atau kecelakaan dan sesuatu hal yang perlu pertolongan medis. Setiap pondok insya Allah akan menyediakan itu. Oleh karena itu ketika ada santri yang sakit-sakit ringan, ada santri yang sekedar flu, batuk, pilek, atau demam sesaat saja, insya Allah itu akan tertanggulangi dengan baik oleh pihak pondok. Adapun tentu saja fasilitas pondok, fasilitas kesehatan di pondok itu beragam juga macamnya. Ada yang sudah lengkap, ada yang belum lengkap, ada yang memang standar-standar saja, dan itu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan pondok itu tersebut. Tetapi yang pasti tentu saja para pengurus tidak akan tinggal diam ketika ada seorang santri yang sakit, ketika ada seorang thalib yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan. Yang kedua, tentu saja ada juga santri yang sakit dalam kategori sedang. Biasanya yang sakit dengan kategori sedang itu, kalau misalkan santri tersebut sakit, misalkan demam, perlu istirahat di balai kesehatan, maka akan diberikan balai kesehatan. Misalkan demam pada
satu hari tersebut mencapai sekian derajat yang membutuhkan pengobatan pertolongan pertama, maka santri harus istirahat. Biasanya masa jangka waktu istirahat itu selama 3 hari ke depan selama sakit. Jika dalam 3 hari tersebut tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada perbaikan yang bagus, maka kemudian itu dikategorikan dengan sakit yang sedang, yang memang harus kita konsultasikan kepada yang lebih mengetahui, kepada pihak yang lebih paham terkait kesehatan tersebut. Oleh karena itu, setelah 3 hari tersebut biasanya santri akan diantar ke klinik. Ketika santri tersebut tidak ada perubahan selama 3 hari, jika pondok yang sudah ada fasilitas dokternya, maka tentu saja akan langsung konsultasi kepada dokter. Adapun jika pondok yang belum ada fasilitas dokternya, maka kemudian akan diantar kepada klinik terdekat untuk konsultasi terkait keadaan santri tersebut. Dan itu proseduralnya sudah sangat jelas insya Allah, dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja melihat situasi dan kondisi, jika memang harus dikonsultasikan ke dokter, maka itu akan dikonsultasikan. Jika memang dalam 3 hari tersebut santri tersebut sudah ada perbaikan dan sudah semakin sehat dan diperkirakan cukup dan tidak usah dibawa ke klinik, maka akan cukup untuk istirahat di balai kesehatan di pondok tersebut. Insya Allah itu hanya perlu waktu untuk pemulihan saja. Dan yang ketiga ada sakit dengan kategori berat. Jadi jika ada santri yang sakit dengan kategori berat, yang ketika sudah dibawa ke klinik terdekat, sudah 3 hari kemudian dibawa ke klinik terdekat, tetapi belum ada perubahan secara signifikan, belum ada perubahan perbaikan, maka itu kita kategorikan, dan itu sudah melewati jangka waktu misalkan lebih dari 3 hari, 4 hari, atau 1 minggu, kita akan konsultasikan hal tersebut kepada wali santri, kepada orang tuanya, untuk disampaikan bagaimana penanganan untuk solehnya, untuk anaknya. Barangkali solehnya perlu perawatan secara khusus, dan nanti kita akan serahkan kepada orang tuanya. Jika memang itu sudah di luar dari batas kemampuan dalam penanganan di pondok, maka kemudian akan diserahkan kepada orang tuanya untuk kemudian dirawat secara signifikan di rumahnya masing-masing. Setelah itu santri ya kemudian akan pulang ke rumah, dijemput oleh orang tuanya, dan kemudian santri tersebut menjalani pengobatan secara menyeluruh di rumahnya bersama orang tuanya, bersama keluarganya. Dan itu insya Allah dari pihak pondok akan menyerahkan semuanya kepada wali santrinya terkait kesehatan, karena wali santri sudah dibawa dan dibawa tanggung jawab oleh orang tuanya. Seperti itu ibu, bapak, umi, abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas terkait kondisi santri atau terkait santri yang sedang sakit di pondok. Jadi kemudian jika ada kabar bahwa santri sakit, kemudian jika kata pengurus atau yang disampaikan oleh pengurus cukup untuk istirahat di pondok dan sudah bisa ditangani dengan baik, sudah diobati, sudah mulai ada perbaikan, maka sudah percayakan saja semuanya kepada pihak pondok. Insya Allah tentu saja pihak pondok juga kalau sesuatu atau sakit tersebut di luar kendali, di luar dari kemampuan pihak pondok untuk menanganinya, tentu akan dikabarkan kepada orang tuanya. Oleh karena itu tidak perlu khawatir yang berlebihan ketika anaknya sedang sakit. Sebab jika anaknya sakitnya sedang berat, sakitnya berat, maka tentu pihak pondok juga tidak akan menutup-nutupi. Tentu saja akan segera dikonsultasikan dengan pihak pusat, dengan pihak kesehatan pondok, apakah perlu diselesaikan di pondok, apakah memang perlu dialihkan kepada orang tuanya. Insya Allah semuanya dalam kendali, dan mudah-mudahan orang tua semua yang menitipkan anaknya di pondok pesantren
bisa percaya kepada pondok pesantren, bisa bisa ikhlas, bisa berlapang dada ketika mendengar kabar terkait anaknya yang sedang sakit. Sebab segala sesuatu insya Allah sudah ada proseduralnya, sudah ada ketentuannya, dan itu berjalan dan dijalankan dengan semestinya. Kita sebagai orang tua cukup untuk berhusnuzon dan membantu doa, serta membantu semua yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pondok terkait kesehatan anak kita. Lapang dada, husnuzon kepada para pengurus, kemudian juga selalu mendoakan siang malam untuk anaknya yang sedang sakit supaya kembali sehat dan bugar kembali dan bisa beraktivitas dengan teman-teman lainnya, insyaallah. Begitu, Umi Abi rahimakumullah. Mari kita berlapang dada, mari kita berhusnuzon kepada pengurus, kepada pondok ya, terkait anak-anak kita. Insyaallah kalau kita menyerahkan semuanya ini kepada pengurus dan kita bertawakal kepada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Adapun hal-hal yang lain yang menjadikan miss, itu adalah sisi manusiawinya, dan itu kita selesaikan dengan musyawarah, dengan dari hati ke hati, dengan cara tentram, cara damai. Insyaallah semuanya akan jadi lebih baik. Demikian yang perlu disampaikan. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah menuju hati yang bersih, hati yang suci, hati yang penuh dengan keikhlasan, sehingga kemudian kehidupan kita yang akan kita hadapi menjadi semakin baik dan menjadi semakin nyaman untuk kita hadapi. Insyaallah semoga kita semuanya sehat walafiat dan istiqamah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.